Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan topik tentang obesitas, yaitu dengan jurnal hubungan aktivitas fisik dan konsumsi fast food dengan kejadian obesitas pada remaja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Reski Marhami dengan NIM 210305502012 dari GCF 2021. Adapun outline yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada hubungan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja, yang kedua ada hubungan konsumsi fast food dengan kejadian obesitas pada remaja. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Obesitas telah menjadi masalah yang merisaukan bagi para remaja. Hal ini dikarenakan karena obesitas dapat menurunkan rasa percaya diri remaja dan dapat mengganggu psikologis. Nah, kenapa dikatakan dapat menurunkan rasa percaya diri dan mengganggu psikologis? Karena hal tersebut seringkali membuat remaja itu, terutama remaja putri, insecure karena adanya keinginan untuk tampil sempurna yang seringkali diartikan dengan memiliki tubuh ramping atau langsing dan proporsional merupakan idaman bagi mereka atau dalam tanda kutip itu body goals. Nah, hal ini semakin diperparah dengan berbagai iklan di televisi, surat kabar, dan media-media sosial lainnya yang mengakibatkan banyak uang bahkan jutaan rupiah yang dibelanjakan untuk diet ketat, obat-obatan dan perawatan guna untuk menurunkan berat badan. Selanjutnya ada jurnal, identitas jurnal. Nah, jurnal ini ditulis oleh Wahyuni Hafid dan Sunarti Hanapi dengan volume dan halaman volume 1 nomor 1 dan halaman 6 sampai 10 yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Jurnal Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan di sini untuk mengetahui aktivitas fisik dan konsumsi fast food dengan kejadian obesitas pada remaja di Kabupaten Gorontalo. Adapun metode penelitiannya yaitu dengan metode observasional analitik dengan desain cross sectional. Mengapa dikatakan penelitian observasional? Sebab dalam penelitian ini tidak memberikan perlakuan kepada subjek yang diteliti dengan menggunakan cross sectional yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas dengan cara observasional. Adapun sampel penelitian ini yaitu remaja SMA di wilayah Kabupaten Gorontalo sebanyak 275 orang. Selanjutnya pada jurnal juga dituliskan prevalensi. Nah, di sini ada prevalensi obesitas sentral pada umur di atas 15 tahun pada 2007 sampai 2018 yang bersumber dari Riskesdas pada tahun 2018. Nah, pada 2007 itu terdapat 18,8 obesitas pada umur di atas 18 tahun. Selanjutnya 5 tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2013 sebanyak 26,6%. Dan 5 tahun selanjutnya lagi yaitu pada tahun 2018 terdapat 31,0 obesitas sentral pada umur di atas 15 tahun. Nah, selanjutnya ada proporsi obesitas sentral pada umur di atas 15 tahun menurut provinsi pada tahun 2018. Nah, obesitas tertinggi yaitu terdapat pada Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebanyak 42,5, sedangkan obesitas terendah yaitu berada pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu dengan angka 19,3. Dapat kita lihat di sini Provinsi Gorontalo menempati provinsi kelima tingginya obesitas. Nah, dari data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kejadian obesitas sebanyak 8.795 kasus atau dengan angka kumulatif 30,9% terdiri dari laki-laki sebanyak 1.971 kasus atau 6,9% dan perempuan sebanyak 6.824 atau 24,0%. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian untuk
mengetahui faktor apa yang berhubungan dengan kejadian obesitas pada remaja di Gorontalo. Selanjutnya ada hasil. Yang pertama ada tabel 1 distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik responden. Nah, hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan pada beberapa SMA di Kabupaten Gorontalo disajikan dalam bentuk tabel. Seperti yang saya tampilkan pada PPT, tabel ini menggunakan tabel univariat seperti yang kita ketahui, tabel univariat itu hanya ada satu variabel. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari 275 responden jenis kelamin laki-laki sebanyak 106 orang dengan angka kumulatif 38,5% dan perempuan sebanyak 169 orang dengan angka kumulatif 61,5%. Nah, distribusi pendidikan ayat tertinggi adalah pendidikan SD sebanyak 33,5% dan terendah adalah pendidikan S1 sebanyak 9,1%. Sedangkan distribusi pekerjaan ayah tertinggi adalah wira swasta sebanyak 119 orang dengan angka kumulatif 43,3% dan terendah yaitu tidak bekerja dan pegawai swasta yang dapat kita lihat dari PPT itu masing-masing sebanyak 9% dengan angka kumulatif 33,3%. Selanjutnya pada tabel kedua yaitu hubungan aktivitas fisik dan pola makan dengan kejadian obesitas pada remaja. Berdasarkan tabel 2 yang telah saya tampilkan di PPT, responden yang kategori aktivitas fisik ringan sebanyak 206 orang dengan angka kumulatif 75% dan kategori sedang sebanyak 69 orang dengan angka kumulatif 25%. Sedangkan berdasarkan hasil uji statistik chi-square diperoleh nilai p-value sama dengan 0,027 yang berada di bawah 0,05 yang berarti ini menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019. Untuk variabel konsumsi fast food dapat kita lihat sebanyak 272 responden dengan angka kumulatif 98,9 masuk kategori sedang mengkonsumsi fast food dan hanya 3 responden dengan angka kumulatif 1,1% yang jarang mengkonsumsi fast food. Berdasarkan hasil uji statistik chi-square diperoleh nilai p-value sama dengan 0,002 yang berada di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara konsumsi fast food dengan kejadian obesitas pada remaja di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019. Selanjutnya ada pembahasan tentang hubungan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja. Seperti yang telah saya jelaskan tadi pada hasil berdasarkan analisa data dengan menggunakan uji statistik chi-square diperoleh p-value 0,027 di bawah 0,005 ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019. Nah, hal ini disebabkan karena semakin sering seseorang beraktivitas, terutama 30 menit per hari, maka akan semakin banyak kalori yang dibutuhkan tubuh sehingga meskipun banyak mengkonsumsi makanan kaya lemak, tapi tidak akan mengalami obesitas. Nah, namun pada penelitian ini juga ditemukan bahwa meskipun aktivitas fisik responden sedang, tapi tetap mengalami obesitas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena hal tersebut dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang tidak patuh. Artinya meskipun responden tersebut itu beraktivitas 30 menit per hari, tapi rata-rata aktivitas fisik tersebut hanya dilakukan 1 sampai 2 kali seminggu. Tapi dalam durasi yang lama, sementara setiap hari responden tersebut harus terus untuk melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang hubungan konsumsi fast food dengan kejadian obesitas pada remaja. Seperti yang telah saya jelaskan tadi juga, berdasarkan uji statistik chi-square diperoleh p-value sama dengan 0,002 yang berarti ini di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara konsumsi fast food dengan kejadian obesitas pada remaja di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019. Nah, hal tersebut disebabkan karena makanan fast food mengandung banyak kalori, garam,
dan masih banyak lagi zat-zat yang kurang baik untuk kesehatan. Nah, semakin kita sering mengkonsumsi fast food, maka akan semakin berisiko untuk menderita obesitas. Selanjutnya pada penelitian ini juga ditemukan bahwa meskipun itu mengkonsumsi fast food jarang, tapi responden tetap mengalami obesitas. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal tersebut bisa disebabkan karena meskipun mereka jarang mengkonsumsi fast food, tetapi setiap kali mengkonsumsi fast food, mereka mengkonsumsi dengan porsi yang banyak. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu aktivitas fisik dan konsumsi fast food merupakan faktor yang berhubungan secara signifikan dengan kejadian obesitas pada remaja di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019. Nah, disarankan kepada remaja agar lebih mengatur pola makan, terutama mengatur frekuensi makan dan mengurangi konsumsi fast food. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.